Hutang miliaran gua lunas. Video ini bahas 6 cara realistis yang bikin miliaran utang gua lunas. Kamu ngutang KPR, kredit card, pinjol, tapi khawatir nggak bisa bayar. Tenang, gua dulu juga kayak gitu. Gua Pandeka dulu gaji UMR, tapi alhamdulillah ini 3 sertifikat rumah miliaran gua yang udah lunas. Kalau lo praktekin cara di video ini, insya Allah garansi utang lo lunas juga. Cara pertama bebas hutang adalah hilangkan rasa cemas. Aneh ya, tapi ini pondasi paling penting sebelum ke cara-cara berikutnya. Coba bayangin, lu mau lunasin hutang, lu mulai mikir bisa bayar apa kagak. Dan muncul imajinasi kayak di film-film horor, pikiran-pikiran kayak, duh, besok gimana nih? Kalau terjadi ini itu nanti gimana nasib keluarga gua? Hasil cemas adalah boro-boro utang lunas. Lu takut untuk bergerak yang ada stres. Cemas wajar, tapi kalau kita takut dan khawatir berlebihan, yang ada lu kagak kemana-mana. Kagak fokus sama solusi, padahal harus fokus sama hari ini bisa ngelakuin apa. Cemas sama dengan kebanyakan mikirin masa depan yang belum tentu kejadian. Tapi gue setuju, ngomong emang gampang. Makanya gue ambil 6 cara bebas hutang ini dari Nabi Muhammad SAW. Coba lihat tangga ini. Allahumma ini aku zubika minal hamni. Cara satu artinya apa? Lepasin dulu rasa kekhawatiran cemas. Wal hazani. Cara dua, sedihnya dilepasin dulu. Cara tiga, wal ajzi. Cara tiga itu nggak boleh lemah, nggak boleh pesimis. Cara keempat, wal kasali. Nggak bisa malas. Cara kelima, wal jubni. Itu lo nggak boleh pengecut. Cara keenam, wal bukhli. Artinya lo nggak boleh pelit. Goalnya dan hasilnya adalah ghalabatid daini, bebas dari lilitan utang. Banyak orang baca doa ini sebagai mantra, tapi nggak pernah dipraktekin. Nabi kasih 6 cara ini sama kayak resep makanan. Misalnya bakwan goreng ya. Bakwan goreng kalau lu baca cara masak atau resepnya, bakwan terus gini-gini lo komak-kamik baca resepnya doang, tapi nggak dilakuin step by stepnya, nggak akan jadi tuh makanan bakwan goreng. Gue bikin doanya kayak tangga kayak gini biar lu ngerti bahwa jangan harap bisa ke level 7, which is lunasin hutang, kalau level 1 sampai 6-nya aja belum diberesin. Doa ini juga resep yang lu harus praktekin setiap stepnya. Garansi lu bakal lunas. Tapi cara kedua entak sedih ini yang bahaya. Cara kedua, lepasin kesedihan. Sedih itu datangnya dari masa lalu. Dari sesuatu yang udah kejadian dan gak bisa kita ubah. Gue pernah duduk sendiri nih di kamar ya. Lihat isi rekening tinggal recehan dan nanya ke diri sendiri. Kenapa dulu gue ambil cicilan itu ya? Kenapa gue percaya sama orang itu? Kenapa gue gak mikir lebih jauh waktu itu? Yang muncul cuman sedih, nyesel, malu, kecewa. Tapi lo tahu apa yang lebih bahaya? Sedih yang kebanyakan dipelihara terlalu lama bikin lo gak bisa bangkit. Gak mau keluar rumah, gak gerak, malah jadi gak kerja, gak bayar apa-apa. Jadinya ya, utangnya jadi gak lunas-lunas juga gitu. Dan ditambah kalau udah bawa-bawa dendam. Ini nih salah si A, gara-gara si B ini kejadian utang gua. Andai aja waktu itu gua gak dengerin si C. Bro, ini bukan film, ini hidup. Lo bisa sedih atau manusiawi, tapi habis itu lo harus move on dan mulai bayar semampu lo gitu. Kalau teman-teman relate sedang ngalamin atau pernah ngalamin utang kayak gini dan sedih banget, coba komen dong biar gue juga belajar dari teman-teman. Tapi kalau lo terus tenggelam di sedih, lo nggak akan siap buat ngelepasin pesimis yang bakal muncul berikutnya. Makanya gue masuk ke cara ketiga. Cara ketiga, lepasin dulu pikiran pesimis. Gak mungkin lunas, gaji gue segini doang, modal dari mana? Itu semua pemikiran pesimis lo, dan selama lo percaya itu, lo akan terus stuck. Doa siang malam pun kalau hati lo bilang Tuhan gak akan bantu, ya lo gak akan lihat pertolongan itu datang gitu. Pesimis itu kayak narik rem tangan di tanjakan. Lo bukannya gak bisa naik, lo cuma belum lepasin remnya. Mulai aja dulu, utang 50 juta bayar aja 100 ribu dulu per bulan. Utang 200 juta targetin bayar 1 juta deh bulan depan. Sekecil apapun yang penting jalan. Dan tiap bayar lo bilang ke diri sendiri, gue belum lunas nih, tapi gue lagi on the way, insya Allah gue bisa lunasin. Tapi kalau lo biarin pesimis itu tinggal terus di kepala lo, rasa malas bakal jadi teman barunya. Oke, sebelum masuk ke poin keempat yang penting banget, gue mau cerita, gue lagi mau bikin komunitas buat orang-orang yang mau optimis jalanin hidup dan yang mau kerja di luar negeri. Kalau kalian mau join dan ini semua gratis, please klik link di description below. Dan kalian juga bakal dapat gratis contekan investasi yang selalu gue pakai untuk mengatur uang gue sampai waktu pensiun nanti. Oke, let's continue.
Keempat, lawan rasa malas. Malas itu musuh dalam selimut. Gue pernah ngerasain ya, yang namanya rebahan, scroll TikTok, ngerasain pusing karena mikir utang. Padahal sejujurnya gue cuma lagi malas ngapa-ngapain aja gitu. Malas itu nyamar jadi, gue healing aja deh, lari dari kenyataan. Padahal sebenarnya bikin lo makin ketunda buat gerak. Solusinya jangan mikir mau ngerjain banyak, cukup kerjain satu hal kecil aja. Niatin satu hal setiap hari mulai 2 menit aja. Contoh, bayar 50.000 cicilan hari ini, bikin CV baru, cari kerjaan freelance lagi, buka marketplace di Shopee atau Tokopedia, jual barang apa kek yang nggak kepake. Kalau lo lawan rasa malas hari ini, itu udah satu langkah menang atas utang. Tapi sekalipun lo rajin, kalau lo nggak berani hadapin masalah utang lo secara langsung, lo nggak akan kemana-mana. Makanya kita masuk ke poin berikutnya. Cara kelima, berani hadapin masalah, jangan jadi pengecut. Kalau ada tagihan masuk dan lo nggak berani buka, atau lo menghindar dari teleponnya debt collector, itu bukan solusi. Gue ngerti itu serem, tapi selama lo ngumpet, masalahnya nggak hilang, malah makin numpuk. Nah, pengecut itu bukan cuma soal takut berantem. Pengecut itu juga bisa berarti lo takut jujur ke pasangan soal kondisi keuangan. Takut ngaku ke orang tua bahwa utang lo makin parah. Takut ngadepin kenyataan bahwa lu harus kerja keras 2 kali lipat daripada biasanya. Kalau lo pengen bebas utang, lo harus berani buka semua mata lo. Hadapi, tulis semuanya. Datanya dikeluarin, totalin semuanya. Karena begitu lo lihat angkanya secara utuh, lo jadi punya kendali. Lo berani, langkah pertama buat punya solusi ada. Tapi keberanian doang gak akan cukup. Kalau lo masih pelit dan gak mau berbagi, itu akan jadi masalah. Makanya kita masuk ke cara yang berikutnya. Cara keenam, lepas dari sifat pelit. Gue tahu ini rada aneh buat yang lagi punya utang. Gue lagi susah kok malah disuruh ngasih-ngasih orang. Tapi justru saat lo lagi sulit, ini adalah waktu paling bagus buat nunjukin ke Allah bahwa kita tetap percaya rezeki itu datangnya kalau kita mau berbagi. Kenapa? Karena nggak harus ngasih duit kok. Lo bisa sedekah pakai waktu, misalnya bantuin temen. Sedekah tenaga, misalnya bantuin orang tua atau tetangga. Sedekah ilmu, share info kerjaan ke temen. Bahkan senyum ke orang lain itu juga sedekah. Dan lo tau gak, banyak miliarder yang tetap memberi walaupun punya utang ratusan miliar. Kenapa? Karena mereka paham pelit itu sama dengan nutup pintu rezeki. Memberi sama dengan narik berkah, bro. Jadi kalau lo mau dimudahkan urusan utang lo, coba dulu mudahkan urusan orang lain juga ya. Karena Allah tahu siapa yang pelit saat susah bakal susah terus. Tapi yang tetap memberi saat sempit, insya Allah dimudahkan dan dilapangkan. Tapi semua ini nggak akan jalan kalau lu belum mulai introspeksi dari diri lo sendiri. Intinya kerjain tangga 1 sampai tangga 6, baru deh walgola batid daini. Bebas dari lilitan utang. Sekali lagi, gue bukan mau sesuci, bawa-bawa ayat, gue juga bukan ustadz juga. Gue masih banyak dosa juga. Ini video pengingat buat gue sendiri. Dan gue mau kalau gue meninggal, gue ada kenangan-kenangan cerita buat anak-anak gue. Anak-anak gue bisa nonton video ini berulang-ulang, tapi ya gue belum ada rencana mati juga. Jadi dalam waktu dekat ya alhamdulillah pokoknya ini masih sehat walafiat. Gue masih mau belajar, mau sharing lebih banyak, dan gue masih harus lunasin rumah gue di Singapura. Amin. Tapi kalau teman-teman mau tahu investasi halal bisa klik di video yang ini, dan mau tahu 10 buku yang merubah hidup gue bisa klik juga di video yang ini. Sip, gue doain utang kalian semua lunas. Amin. Thank you for watching. Assalamualaikum.